Halo gadis, halo manis. Kembali lagi bersama saya Iqbal. Kali ini aku ingin menceritakan alur film yang berjudul Against the Ace. Film Against the Ace ini merupakan film kisah nyata yang menceritakan petualangan Kapten Ejnar Mikkelsen yang berasal dari negara Denmark di tahun 1909. Di petualangannya itu, ia mempunyai misi untuk memetakan wilayah utara Greenland. Karena pada saat itu, pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa Pulau Greenland terbagi atas dua bagian. Dan karena pernyataan Amerika itu, pemerintah Denmark yang geram pun menugaskan Kapten Michael untuk memetakan wilayah utara Greenland. Dikarenakan secara histori, seluruh Pulau Greenland masih bagian dari wilayah kekuasaan Denmark. Dan dari misi tersebut, apakah Kapten Michael berhasil membuktikannya? Daripada guys-guys di sini penasaran, mari kita mulai alur ceritanya. Film dibuka yang memperlihatkan Kapten Michael dan Parker sedang berkendara menggunakan kereta luncur anjing menuju markas yang merupakan sebuah kapal. Namun di perjalanan pulang, Parker sedikit mengalami gejala hipotermia. Dan setelah mereka berdua sampai di sana, jari jemari Parker yang menghitam karena hipotermia pun dioperasi, sehingga jari-jari kakinya dibuntung-buntungin agar tidak membusuk dan menyebar ke organ-organ vital lainnya. Setelah operasi kaki cibrok Parker berhasil, mereka pun merayakan dengan pesta makanan dan minum cius teguk. Sampai-sampai Falcon pun ikut ketekuk. Di sela party nakal itu, Kapten Michael yang kurang puas dengan hasil ekspedisi yang ia lakukan sebelumnya, meminta sukarelawan untuk menemaninya mencari patok penanda wilayah utara Greenland. Dikarenakan dari hasil ekspedisi sebelumnya, Kapten Michael menemukan catatan dan sebuah peta yang mengarah ke sebuah lokasi dari tugu patok utara itu berada. Scene pun berpindah ke pagi hari. Di sini Kapten Michael yang sedang termenung pelangap-pelongo di atas kapal tiba-tiba didatangi oleh Iver anak buahnya. Di sana, Iver ingin menemani Kapten Michael untuk melakukan ekspedisi ke utara Greenland. I'll keep that in mind. Thank you, Alice. Singkat cerita, karena tidak ada anggota lain yang bersedia menemaninya melakukan ekspedisi, akhirnya Kapten Michael pun menerima Iver untuk menemaninya. Dan sebelum berangkat, Kapten Michael menitipkan pesan kepada Parker. Jika ia tidak kembali pada bulan Agustus, ia meminta para anggota untuk pergi meninggalkannya sebelum laut kembali membeku. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun berangkat menuju lokasi tugu utara tersebut. Di hari pertamanya, mereka mendapatkan sedikit hambatan karena jalan yang mereka lalui terhalang oleh bukit es yang sangat tinggi. Dan karena hal itu, mereka pun memanjat bukit es tersebut. Dan tak terasa waktu pun berganti malam. Di sana mereka mendirikan tenda dan melanjutkan ekspedisinya pada esok hari. Tuh anjing kuat amat ya tidur di luar. Dan pada keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan petualangannya. Sebelum berangkat, plat kayu luncur milik Iver disetting biar kencang sama Kapten Michael. Di perjalanannya, kereta anjing yang dibawa oleh Iver melesat begitu kencang hingga ia tidak menyadari kalau di depannya terdapat jurang yang begitu curam. Karena hal itu, Iver yang panik pun membanting setir hingga kereta luncurnya menjadi oleng sampai-sampai menyebabkan ia jatuh terjelembab. Dan karena hal itu, seluruh makanan dan satu anjing miliknya harus terprosok jatuh ke dalam jurang. Singkat cerita, hari demi hari pun mereka lalui. Sampai pada akhirnya, di hari ke-48, mereka hanya memakai satu kereta luncur untuk melanjutkan perjalanan. Dikarenakan persediaan makanan makin menipis, mereka harus membunuh anjing paling tidak berguna agar dimakan oleh anjing yang lain. Di perjalanan yang melelahkan itu, Kapten Michael memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sana, Kapten Michael yang lagi main teropong tanpa sengaja melihat sebuah tugu batu yang di dalamnya terdapat sebuah peta dan sebuah jurnal yang berisi bahwa seluruh pulau Greenland adalah satu pulau yang tidak terpisah-pisah. Dan dari situ diketahui klaim pemerintah Amerika terhadap wilayah bagian utara Greenland adalah salah. Robert Peary and the Americans were wrong. This is why we came.
Dan kemudian setelah mereka mendapatkan peta dan bukti jurnal yang ditinggalkan penjelajah lain, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pulang kembali menuju kapal Alabama. Dan tak terasa hari demi hari pun mereka lewati. Hingga pada hari ke-132, persediaan makanan yang mereka bawa makin menipis. Sampai pada akhirnya menyebabkan anjing-anjing pengantar milik mereka menjadi kurus dan mati karena kelaparan. Asyik. Eat the liver. Rest is skin and bone. Singkat cerita, di hari berikutnya, Iver yang lagi warawiri tanpa disengaja melihat sebuah singa laut yang lagi main slot. Melihat hal itu, Iver pun berinisiatif menembak singa laut gemuk itu untuk menambah jumlah persediaan makanan. Namun di saat Iver yang ingin menembak singa laut yang gemuk itu, tiba-tiba anjing pengantar miliknya menggonggong secara mendadak yang menyebabkan singa laut buruannya nyempur ke dalam danau. Dan di saat yang bersamaan, terdengar suara tembakan dari Kapten Michael. Mendengar hal itu, Iver pun langsung mengecek keadaan di sana. Dan tanpa diduga-duga, ya, Kapten Michael pun lagi-lagi asik-asikan bersetubuh dengan beruang kutub. Becir, maksud gue diterkam guys. Hai. Melihat hal itu, Iver dengan tubuh kekar dan senapan mungilnya pun langsung menembak si beruang secara membabi buta. Dan beruntungnya, Iver berhasil menyelamatkan Kapten Michael. Walaupun Kapten Michael harus nyebur ke dalam danau. Tapi dari kejadian yang mengasihkan itu, ajaibnya Kapten Michael tidak terluka sedikit pun. Dan karena kejadian itu, anjing-anjing milik mereka pun mati terbunuh dan hanya menyisakan 1 ekor. Hingga pada akhirnya, anjing yang masih hidup itu nantinya bakal dibunuh juga untuk persediaan makanan dan sesajen untuk makhluk mitologi bernama Yeti tersebut. Singkat cerita, hari demi hari pun mereka lewati. Hingga di hari ke-164, perjalanan yang mereka tempuh tinggal 320 km lagi menuju peristirahatan terakhir. Maksud saya kapal Alabama guys. Di tengah perjalanan yang mereka tempuh itu, Kapten Michael pun ragu kalau dirinya akan selamat dari ekspedisi itu, dikarenakan persediaan makanan yang semakin menipis. Dan karena hal itu, ia pun meninggalkan sebuah peta dan jurnal yang ia temukan sebelumnya. Let's go. Singkat cerita, sekian lama berjuang menghadapi ganasnya medan bersalju, akhirnya mereka berdua pun selamat sampai tujuan. Namun sesampainya di sana, ya, bukannya disambut bagaikan raja, tapi mereka malah menemukan bangkai kapal dan gubuk esek-esek di tengah padang salju. Di lain sisi, kru kapal anggota Kapten Michael sedang diinterogasi oleh pemerintah Denmark karena mereka meninggalkan Kapten Michael dan Iver seorang diri di tengah hamparan salju. Dan karena hal itu, Perdana Menteri Denmark pun menolak untuk menjemput Kapten Michael dan Iver karena ia berpikir mereka berdua tidak akan selamat dan misi penjemputan itu hanya sia-sia dan membuang-buang uang kas negara. By more expense on another fruitless mission. Singkat cerita, di hari ke-242, Kapten Michael dan Iver pun masih staycation santuy-santuy di sebuah gubuk. Namun alangkah beruntungnya, sebelum anggotanya meninggalkan mereka berdua, anggotanya itu meninggalkan persediaan makanan kaleng dan mie gaul yang stoknya cukup selama 1 tahun lebih. Di suatu malam, Kapten Michael yang lagi ngorok tiba-tiba bermimpi kalau peta dan jurnal yang ia simpan sebelumnya di dalam sebuah tugu diobrak-abrik oleh seekor beruang kutub. Dan karena mimpinya itu, Kapten Michael mengajak Iver untuk kembali ke tempat tugu itu berada. Leave a note. No, Ivor. Dan singkat cerita, setelah warawiri sejauh 320 km, akhirnya mereka pun sampai di tugu penanda tersebut. Dan benar saja, mereka mendapati tugu batunya sudah porak-poranda diobrak-abrik oleh beruang kutub. Namun beruntungnya, peta dan jurnalnya itu dalam keadaan baik, sehat walafiat. They say there's truth in every dream. Dan setelah itu, Kapten Michael dan Iver pun pulang dengan membawa peta dan jurnal tersebut. Kemarin ngapa lu tinggal coek? Singkat cerita, di hari ke-417, akhirnya mereka pun kembali ke gubuk esek-esek itu. Di sana mereka terkejut karena sebelumnya ada tim penyelamat yang ingin menjemputnya. Namun saat tim penyelamat itu datang,
mereka berdua sedang tidak ada di gubuk itu. Dan karena hal itu, Ivor yang merasa sedikit kesal pun menyinggung Kapten Michael karena sebelumnya ia memperingatkan Kapten Michael untuk meninggalkan catatan sebelum pergi. Di sisi lain, Letnan Parker terus membujuk sang Perdana Menteri untuk melakukan misi penjemputan kembali. Namun, Perdana Menteri yang kolot itu pun tidak mau karena keterbatasan jumlah APBN. Time is up. Scene kembali memperlihatkan Kapten Michael dan Ivor. Di sana, hari demi hari pun mereka lalui berdua di dalam gubuk esek-esek itu. Hingga di hari ke-793, pada pagi harinya, Kapten Michael naik ke sebuah tiang. Dan di sana terlihat raut wajah Kapten Michael begitu stres, begitu hebat. Di saat ia sedang healing di atas tiang, tiba-tiba ya, ternyata balon udara yang nyusruk itu adalah seorang gadis yang merupakan kekasihnya bernama Naya. Namun Ivor yang melihat Kapten Michael sedang begini-begini pun keheranan melihatnya. Dan diketahui ternyata Kapten Michael bukan hanya stres ringan, tetapi sudah memasuki stadium halu. Dan kalau didiamkan nih bang, bisa merancau-rancau sampai membunuh orang. Dan singkat cerita, hari demi hari pun Michael lalui bersama Naya pacar halunya. Sampai pada akhirnya Ivor yang keceplosan kata-kata alias bercanda membuat Kapten Michael menjadi naik pitam karena cemburu buta. Dan karena hal itu, Kapten Michael yang menganggap hal itu serius langsung melabrak Ivor yang lagi siul-siul. Dan pada akhirnya, Kapten Michael menodongkan sebuah senapan kepada Ivor. Ivor yang panik pun mencoba menyadarkan sang kapten. Don't do this, it's not real. Dan pada akhirnya, Kapten Michael pun tersadar bahwa kehadiran Naya pacarnya itu hanya halusinasinya saja. Dan pada keesokan harinya, mereka berdua pun menikmati stok makanan kaleng untuk terakhir kalinya. Karena persediaan makanan yang mereka miliki selama ini sudah habis tidak tersisa. Dan di saat sedang asyik menikmati sajian makanan kaleng penuh pengawet itu, tiba-tiba mereka pun dengan paniknya langsung menahan pintu dan membuat kegaduhan dengan teriak-teriak seperti orgil sambil gebuk-gebuk piring. Dan benar saja, hal itu membuat beruang itu pun menjadi takut dan kabur meninggalkan mereka berdua di gubuk tersebut. Singkat cerita, pada hari ke-865, Kapten Ivor yang sedang tidur tiba-tiba mendengar suara cepluk-cepluk dari luar. Mendengar hal itu, Kapten Michael pun langsung membangunkan Ivor dan menyuruhnya mengangkat senjata dengan posisi siap menembak. Dikarenakan ia takut ada seekor beruang yang ingin menerobos masuk seperti sebelumnya. Di saat posisi sudah siap bidik, Kapten Ivor pun menghitung sampai angka 3 untuk menciduk beruang brengsek itu. Dan tiba-tiba, ya alangkah terkejut dan beruntungnya mereka malah kedatangan tim penyelamat yang ingin menjemputnya pulang. Singkat cerita, setelah mereka tiba di negara asalnya Denmark, di sana Kapten Michael dan Ivor disambut bak seorang raja yang sehabis pulang dari medan tempur oleh oligarki dan rakyat-rakyat negara Denmark. Dan kemudian film pun ditutup yang memperlihatkan Naya pacarnya Kapten Michael mencipoknya tanpa hawa nafsu birahi sama sekali saat mereka berdua berada di belakang panggung. Dan film pun tamat. Jadi pelajaran yang kita bisa petik dari film ini adalah jika kalian ingin berangkat berpetualang ke negeri Greenland, alangkah baiknya sebelum berangkat kalian meminta restu kepada Yeti. Karena walaupun kalian sudah meminta restu kepada Yeti, belum tentu juga Yeti itu merestui petualangan kalian. Saya Iqbal dari Umpatan Film, izin pamit dari hadapan guys-guys semua. Terima kasih guys.